Faktor penyebab anak speech delay ini saat ini juga semakin banyak ya, dimana ada yang memang dari juga lambat. Tetapi ada satu acuan yang biasanya digunakan melihat perkembangan bahasa anak ini. Misalnya pertama, di 8-12 bulan ini adanya ekolali atau meniru. Halo, selamat pagi sahabat Rusi, sahabat Rumah Sakit Felni, apa kabar? Senang sekali saya Ridwan Syah Maulana Azhar bisa berjumpa kembali dengan sahabat Rusni dalam acara yang selalu memberikan informasi seputar kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di Ngopi, ngobrol pagi bersama para ahli. Nah, sahabat Rusni pastikan udah nonton beberapa episode Ngopi kemarin yang membahas mengenai speech delay. Nah, tentunya makin penasaran dong mengenai apa itu terapi wicara. Nah, simak yuk Ngopi pagi ini karena sudah hadir bersama kita Ibu Sri Suwartinah, ahli media terapi wicara, sarjana pendidikan. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Ridwan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, ini kita spesial nih hari ini untuk mengucapkan selamat tahun baru nih. Kita masih di awal tahun. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan. Alhamdulillah, semoga resolusi kita di tahun ini bisa tercapai semua ya Bu ya. Amin. Baik nih Bu, di edisi spesial pada pagi ini kita akan membahas mengenai terapi wicara. Nah, namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, mungkin bisa dijelasin sedikit Bu mengenai apa itu terapi wicara. Terapi wicara itu adalah suatu pelayanan yang kesehatan profesional yang berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang perilaku komunikasi untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan perilaku komunikasi yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa, bicara, irama kelancaran, suara, dan gangguan menelan. Oke, jadi bukan hanya berbicara Ibu ya? Iya. Oke, paket komplit nih ya. Ya. Nah, untuk ini bukan Ibu udah cukup lumayan lama ya sebagai seorang terapis terapi wicara. Nah, boleh share sedikit ya Bu ke kita pengalaman-pengalaman Ibu nih. Jadi faktor apa saja sih Bu yang paling banyak ditemui oleh Ibu pada saat mengalami terapi wicara nih? Jadi khususnya speech delay pada anak ini faktor-faktor yang banyaknya apa nih? Kebanyakan dari anak-anak faktor-faktornya itu karena penyebab anak speech delay saat ini juga semakin banyak ya, karena adanya memang dari eksternal dan internal. Kalau eksternal itu seperti lingkungan, di mana lingkungan yang mana ada keluarga tidak ada model atau tokoh baik sebaya maupun yang lebih dewasa untuk bisa ditiru dan diajak berkomunikasi secara aktif. Jadi misalnya di situ anak hanya main sebaya dan tidak ada kata-kata yang baku yang benar. Dan saat ini juga banyak sekali anak-anak yang diberikan gadget. Ya, nah itu dia. Bu, ya. Karena gadget secara berlebihan tanpa dipantau orang tua dan orang sekitar dapat menyebabkan anak menjadi kurang dalam berkomunikasi. Dimana selain gadget itu kan bukan komunikasi dua arah. Dia hanya melihat dan tanpa ada stimulasi untuk feedback, tanya kembali. Seperti itu. Oke, jadi apapun kegiatannya sebetulnya harus ada interaksi ya Bu dengan anaknya. Ya, interaksi dua arah. Oke, jadi faktornya tadi juga disebutkan bukan hanya faktor anaknya saja, tapi lingkungan ya, juga. Lingkungan, stimulasi. Penting, justru ya? Itu, misalnya orang tua lah yang lebih berperan, karena waktunya lebih lama dengan anaknya. Oke, jadi orang tua nih sahabat Rusnya di rumah mungkin harus lebih aware nih sama anaknya ya Bu ya. Betul. Jadi interaksinya harus lebih diperbanyak supaya juga melatih anak juga untuk berbicara ya. Nah, untuk ini nih Bu. Mungkin kan kemarin di sesi-sesi ngopi sebelumnya nih kita udah ngebahas mengenai speech delay ya. Nah Ibu sudah cukup lama kan Bu ya menjadi terapis untuk terapi wicara. Nah Ibu boleh sharing nggak Bu sama kita semua di sini, misalnya sahabat Terus nih, faktor apa saja sih Bu yang tersering sebagai penyebab speech delay pada anak? Faktor penyebab anak speech delay ini saat ini juga semakin banyak ya, dimana ada yang memang dari eksternal dan internal. Untuk eksternal itu seperti dari lingkungan, entah lingkungan dari keluarga atau dari sekitarnya. Nah, karena dari keluarga itulah yang berperan seperti orang tuanya, karena dia merupakan suatu model atau tokoh baik yang sebaya maupun lebih dewasa untuk bisa ditiru. Kemudian sekarang lagi tren gadget ya. Nah itu, karena dari gadget itulah tidak adanya komunikasi dua arah. Jadi anak hanya melihat dan tidak paham apa yang dia lihat. Oke, jadi ya setiap aktivitas anak nih harus ada interaksi ya Bu ya? Iya, itu dari faktor internal. Kemudian dari internalnya seperti adanya kerusakan atau gangguan pada otak, misalnya pada cerebral palsy. Atau lalu adanya kelumpuhan pada alat-alat artikulasi, yaitu seperti pada celah bibir yang ada sekarang di Rumah Sakit Felni ini, banyak sekali. Kemudian ada celah lidah, paletum, dan juga ada gangguan indera pendengaran. Dan yang terakhir ini adalah gangguan neurologis, di mana yaitu sistem saraf pusat tertentu. Seperti itu. Oke, jadi ada dua faktor ya Bu ya, internal dan eksternal ya, dan dua-duanya juga saling mempengaruhi satu sama lain ya.
Dan ternyata salah satu aspek yang penting adalah lingkungan ya Bu. Ya, Orang tua karena ternyata orang ya. tua lah yang lebih lama waktunya dengan anak. Oke, nah jadi udah sahabat terusnya di rumah, mungkin biar anaknya anteng, Nah, jangan sekarang cuma dikasih ini HP. bagus, Bu. iya. Dari si ibu gini, ini biar anak anteng kasih HP. Nah itu dia, mohon maaf, sekarang kalau memang orang tua melarang untuk anak tidak pakai gadget, orang tua itu juga tidak di depan anak itu tidak menggunakan HP juga. Jadi hanya tidak hanya untuk instruksi tidak boleh, tapi orang tua megang. Nah itu satu contoh yang tidak bagus. Oke, jadi selain melarang juga orang tuanya tidak melakukan hal tersebut. Ya, usahakan untuk tidak memegang HP di depan anak. Oke, jadi anaknya enggak, loh, Ya. kok ibunya Anak juga pegang? dilarang. Nah, Iya. seperti itu. Oke, jadi luar biasa nih. Jadi dampak lingkungan sangat berpengaruh ya. Iya. Karena banyak justru kemarin juga sempat dibahas mengenai speech delay. Jadi banyak hal-hal yang kecil sebetulnya bisa menstimulasi anak ya Bu ya, khususnya oleh orang tua itu ya. Nah, ngomong-ngomongin speech delay, karena kemarin juga di acara ngopi sebelumnya kita udah ngobrolin speech delay nih Bu. Mungkin sahabat terus di rumah juga makin aware ataupun peka nih sama pola asuh anaknya ya. Nah kan Bu di ngopi sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai speech delay ya, dan tentunya mungkin sahabat terus di rumah yang udah nonton jadi makin peka nih sama pola asuh terhadap anaknya ya Bu ya. Nah mungkin Ibu boleh dijelasin nggak Bu, kapan sih orang tua ini menjadi lebih early warning sign yang harus dikenali, dan kapan sih orang tua ini harus membawa ataupun anaknya harus dilakukan terapi wicara itu? Oke, baik. Sebenarnya kan memang perkembangan bahasa itu setiap anak berbeda-beda. Dimana ada yang cepat dan ada yang juga lambat. Tetapi ada satu acuan yang biasanya digunakan melihat perkembangan bahasa anak ini. Misalnya pertama, pada tahap refleks vokalisasi ini biasa terjadi pada usia 0 sampai 4 bulan. Dimana sesuatu yang dilakukan bayi masih bersifat refleks. Misalnya itu menangis. Nah, menangis itu kita bisa bedakan antara menangis lapar, menangis haus, atau basah saat popoknya, seperti itu. Oh, ada tandanya masing-masing? Ya, tandanya masing-masing memekik. Kemudian di usia 4 sampai 6 bulan adanya bubbling seperti mama, itu masih belum berarti, di mana bayi mulai membuat suara. Di usia 6 bulan 8 bulan adanya laling. Di sini mulai adanya penambahan nada atau suara anak. Fungsi pendengaran dia semakin matang. Jadi dia suka dengan adanya memproduksi suara, dia semakin mengulang-ulang seperti itu. Ya, di 8 sampai 12 bulan ini adanya ekolali atau meniru, di mana anak mulai meniru gestur atau bahkan suara dan ujaran orang sekitar. Yang terakhir di usia 12 sampai 18 bulan ini ada tahap to speak, di mana anak mampu mengujar kata-kata bermakna, di mana apa yang anak maksudkan itu dia sudah bisa untuk mengekspresikan dengan verbal itu. Sehingga dengan menggunakan acuan ini mungkin orang tua bisa lebih memperhatikan setiap perkembangan anak. Jika terlihat adanya perkembangan yang kurang, mungkin orang tua bisa memberikan stimulasi yang lebih lagi terhadap anak. Bisa lebih sering ajak anak bercerita atau bermain. Seperti itu. Oke, jadi penting juga pemahaman orang tua dalam setiap perkembangan anaknya ya Bu ya? Ya. Oke, jadi setiap ada, mungkin tadi kan sudah disebutkan oleh Ibu ya, setiap jenjangnya ada nih. Ya. Jadi misalnya ada keterlambatan, orang tua harusnya lebih peka nih ya. Ya. Oh, anak saya berarti ada keterlambatan gitu Bu ya. Oke, nah untuk terapi wicara sendiri nih Bu, latihan seperti apa sih Bu yang biasa Ibu yang bisa dilakukan ya Bu ya terhadap anak, dan setiap sesinya membutuhkan berapa lama nih? Untuk sesi kita 30 sampai 45 menit. Dan itu tergantung moodnya anak juga ya. Oh, menyesuaikan Ibu ya. Pokoknya untuk memulai terapi itu ciptakan rasa nyaman anak. Dengan ada rasa nyaman anak, si anak akan lebih proses terapi juga akan berjalan dengan baik. Dimana kita juga harus memaksimalkan atensi anak terlebih dahulu. Misalnya eye contact, atau apakah anak juga memperhatikan orang lain atau peka terhadap orang lain. Intinya nyaman dulu. Kemudian kita buat pakai play terapi. Nah, terapi bermain yang namanya usia 1 sampai 5 tahun itu waktunya bermain. Ya, masa-masanya Ibu ya. Ya, bisa kita gunakan untuk observasi terhadap perkembangan anak. Kemudian ajak anak bermain sambil bercerita dengan suasana yang lebih happy agar anak juga menjadi tertarik untuk bermain. Kemudian latih alat-alat bicara dilihat dari cara menghisap, meniup, dan mengunyah. Apakah ada masalah atau tidak? Karena gangguan pada hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa bicara anak. Nah, seperti contoh,
kita hanya memberikan satu media, balon. Dari balon itu kita bisa bercerita, ini apa ya? Oh, balon. Dari balon itu kita perluas lagi, bentuknya bulat, ini warnanya merah, jumlahnya 1. Jadi dengan satu media bisa diperluas untuk kita sisipkan untuk pembelajaran seperti itu. Oke, jadi banyak stimulasi-stimulasi yang dilakukan ya, Bu. Oke. Tapi dengan bermain, kita Dengan juga bermain, bernyanyi, bercerita. Tapi untuk anak-anak perempuan, wanita, anak, dia lebih suka, ayo, kadang saya suka mau main masak-masakan atau ini puzzle. Dia kebanyakan lebih suka masak-masakan. Nah, di situ kita sisipkan ini nama piring dan fungsinya, sendok, alat-alat makan. Gitu. Mungkin di rumah orang tua, nak mau makan, langsung dikasih aja nih piringnya seperti itu ya, atau kasih aja nak makan, suapin, dan tidak sesuatu yang diujarkan. Nggak dikenalkan dulu Ya, gitu ya. semua apa yang kita lakukan itu diujarkan. Walaupun satu barang jatuh pun ya jatuh, atau jatuh pensilnya, ambil ya, pegang, ambil, terus seperti itu. Jadi semua gestur atau gerakan itu diujarkan. Itulah stimulasi dari kata-kata anak, dari sensor mendengar, dia melihat, seperti itu. Oke, jadi Mendengar langsung ya. kata-kata jatuh, melihat oh ya jatuh. Oke, jadi bukan hanya menstimulasi satu indera saja ya, Bu ya? Ya, Oke, nah Bu, tadi kan juga sudah disebutkan oleh Ibu bahwa orang tua ini memiliki peran yang besar ya, karena 24 jam nih bareng anak ya. ya. Orang tua ini pola asuhnya mungkin lebih ke pola asuh ya, Bu. Pola asuh seperti apa sih Bu yang bisa menunjang nih terapi wicara ini supaya bisa lebih maksimal nih anaknya, bisa perkembangannya dan lain sebagainya. Baik. Dimana orang tua lebih sering mengajak anak berkomunikasi untuk menstimulasi kemampuan bicaranya. Kemudian ajari anak untuk berinteraksi dengan temannya untuk mengasah interaksi sosial. Kemudian ajari anak dengan kata dan kalimat dengan benar dan tidak cadel. Kadang anak kan kalau orang tua ini sayang ya. Jadi apa yang dia dengar pertama kali itu sayang, atau seperti susu aja cucu. Nah, seperti itu. Gunakan satu bahasa dan konsisten. Misalnya dengan Bapak Jawa, Ibu Jawa, bahasa Jawa. Tapi di luar anak bahasa Indonesia, itu bingung. Kurangi atau hindari penggunaan gadget, perbanyak sosialisasi dengan orang lain. Atau, ayo nak, kita main bola. Dari main bola itu dia menendang, melempar. Nah, saat dengan kata-kata lempar, tendang, itu sambil gerakan kita menendang harus diujarkan. Tendang, atau lempar, seperti itu. Ambil bola, nah, kita ambil bola. Jadi simulasi 3 sensor itu dengan dia melihat, oh ya ambil bola. Dia mendengar kata-kata, oh ambil bola, seperti itu gerakannya. Oke, kemudian ajari anak menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi ketika sedang bicara. Seperti kita baru ketemu anak, Assalamualaikum, itu tidak, jadi semua ekspresi harus kita curahkan. Jadi tidak dengan hanya kata-kata Assalamualaikum ya. Jadi semua apa yang dia lihat, oh ya ekspresi senang, ekspresi kalau dengan kata-kata Assalamualaikum, nah itu dia melihat, itu dia akan menyimpan ekspresi itu. Ini senang, ekspresi. Kemudian kita ada belajar, kita kadang suka menangis, nah dia tahu, atau dia sedih, seperti ini ekspresinya. Oke. Kemudian biasakan anak untuk mengujar ketika meminta sesuatu. Sekarang mungkin ada banyak ya orang tua yang daripada berisik, nah buru-buru kasih biar nggak nangis ya. Usahakan apa yang dia inginkan atau minta, kita usahakan untuk mengujar. Mau apa, minum. Mau minum, tetap harus diujarkan, minum. Jadi dia nunjuk, jangan ya sesuatu. Oke, kompleks sekali ya Bu ya. Ternyata sebenarnya stimulasi-stimulasi yang bisa dilakukan orang tua di rumah gitu Bu sebetulnya sederhana ya Bu. Ya. Karena bisa dari kehidupan ataupun aktivitas sehari-hari ya. Jadi bukan hanya dilakukan tapi diucapkan juga secara verbal dan ekspresinya juga harus dan gembira. Ya. Iya. Seperti itu. Karena masa anak-anak ini memang masa yang memang
benar-benar Ya, masanya meniru ya Bu ya. ya benar. Yang dia tiru bukan kata-kata aja, ekspresi, Ekspresi, saya perilaku, lihat dan lain juga sebagainya. gerakan, gestur dia simpan. Atau kita suatu yang hebat. Nah, itu kita seperti itu. Oke, nah buat sahabat Rusdi di rumah, jadi yuk lakukan simulasi-simulasi sederhana tadi ya Bu ya, supaya perkembangan dan pertumbuhan anak juga bisa sesuai tahapannya ya Bu ya. Oke nih Bu, tadi kan dari awal kita ngomongin seputar anak nih, terapi wicara pada anak. Nah sebetulnya terapi wicara ini bisa dilakukan pada jenjang usia berapa aja nih Bu? Bisa nggak bisa dilakukan selain pada anak? Terapi cara itu bisa untuk pegang dewasa dan anak, ya. Yaitu untuk gangguan bahasa, bicara, suara dan irama kelancaran dan menelan. Latah, tambah lagi latah. Oh, itu juga bisa. Ya, itu latah gangguan irama kelancaran. Jadi bukannya pada anak ya Bu ya? Ya. Oke, pada dewasa juga dengan gangguan-gangguan tertentu yang menghambat Ya, proses bahasa, bicara, suara, irama kelancaran dan menelan. Baik, ini Bu. Sebelum kita tutup nih Bu, ada nggak Bu tips and trick untuk sahabat Rusdi di rumah? Baik. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah, untuk anak yang sedang terapi, jangan berkecil hati, karena itu memang dari usia 1 sampai 5 tahun di mana masa golden age, di mana masa dia untuk cepat untuk pembelajaran. Intinya simulasi yang lebih kuat adalah keluarga, karena keluarga lebih lama waktunya untuk anak-anak. Usahakan dengan bersosialisasi tanpa bantuan digital atau sesuatu yang hanya satu arah, tidak ada feedback, usahakan untuk dihindari. Usahakan anak-anak bermain, bersosialisasi dengan teman-teman, atau sesuatu yang banyak pergerakan di lingkungan di luar. Oke, saja. Baik, luar biasa. Baik, Terima kasih Bu. terima kasih sama-sama Pak Ridwan. Gimana Sobat Rusdi? Udah makin tahu kan apa itu terapi wicara dan pentingnya melakukan stimulasi-stimulasi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, bagi Sobat Rusdi yang melakukan terapi wicara, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pelni untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak ataupun dokter rehabilitasi medik. Nah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Sobat Rusdi bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi terupdate seputar kesehatan dan informasi mengenai penawaran menarik dari pelayanan Rumah Sakit Pelni, Sobat Rusdi wajib untuk follow akun Instagram kami di RS Pelni. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube kami di RS Pelni. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu sudah hadir di acara ngopi pagi ini. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Salam sehat. Salam sehat, selamat pagi.